Selamat pagi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena Tuhan tibakan kita di hari yang baru, menikmati kehidupan yang adalah milik Tuhan. Sebelum kita melangkahkan kaki di tengah-tengah kehidupan dalam seluruh aktivitas karya dan kerja di sepanjang hari ini, marilah kita melandasinya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar renungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Allah dalam hidup kami. Engkau menuntun kami melewati malam istirahat dan tibakan di hari yang baru, menikmati kehidupan yang adalah milik-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas karya tugas pekerjaan kami di sepanjang perjalanan hidup hari ini, kami datang merendahkan diri kami, menaikkan syukur dan melandasi semuanya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Meteraikan firman-Mu ya Allah dalam hidup kami. Urapi hati pikiran kami dalam kasih Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan dengar di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7, yang akan saya bacakan bagi kita semua. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di pagi hari ini adalah hidup benar meski bergumul. Hidup manusia bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu bagian dari mata uang itu hilang, maka uang itu tidak berguna atau tidak berfungsi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, demikianlah kita manusia dalam menjalani kehidupan setiap hari di dalam dunia ini. Ibarat dua sisi mata uang, demikianlah kehidupan Sakaria dan Elisabet bersama istrinya. Sakaria dan Elisabet istrinya. Dalam ayat yang ke-6, saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan di pagi hari ini, mengatakan bahwa mereka adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Namun mereka diperhadapkan dengan sebuah pergumulan sebagai suami istri karena belum mempunyai keturunan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang beriman yang percaya pada Tuhan Yesus dalam hidup ini, firman Tuhan mau mengatakan bahwa hidup benar di hadapan Tuhan bukan berarti kita tidak berjumpa dengan pergumulan. Pergumulan adalah bagian proses perjalanan hidup kita manusia di dalam dunia ini. Pergumulan bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Pada saat Tuhan izinkan kita ada dalam sebuah pergumulan sebagai bagian dari proses perjalanan hidup dan iman, maka janganlah saudara-saudara kita menjadi orang yang lemah dan mudah putus asa dan tidak percaya, bahkan hilang pengharapan pada Tuhan Yesus. Justru saudaraku, di balik semua itu, kita harus menjadi orang yang kuat. Kita harus menjadi orang percaya yang kuat, tetap berdiri teguh dalam iman pada Tuhan Yesus. Karena keyakinan iman pada Tuhan Yesus itu akan membawa kita menemukan sukacita dalam Tuhan dan menuntun kita untuk melihat dan mengalami kasih dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan itu saudara-saudara nyata dalam kehidupan Sakaria dan Elisabet, di mana iman pada Tuhan itu menjawab pengharapan dalam hidup suami istri ini akan kehadiran seorang anak yang diberi nama Yohanes. Dalam ayat yang ke-13 hingga 17 dan ayat yang ke-57 hingga 66. Saudaraku, Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terkadang sebuah masalah yang kita alami dalam hidup ini, Bapak Ibu, dengan mudah membuat kita menjadi orang yang hilang pengharapan
putus asa, bahkan menggoyahkan iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Mungkin kita pernah ada dalam posisi Sakaria dan Elisabet atau pergumulan hidup yang lain. Padahal kita sudah hidup benar, rajin berdoa, rajin beribadah, taat membaca firman Tuhan. Tapi kenapa kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik dalam hidup ini? Di sini saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang dibutuhkan adalah ketekunan, ketaatan, kesetiaan kita pada Tuhan, dan jangan pernah bergeser imanmu dari Tuhan Yesus. Ingat saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Firman-Nya dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Jangan takut, Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini janji Tuhan, saudaraku. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, tidak pernah Tuhan lalai dalam menepati janjinya. Di sini, saudaraku, dibutuhkan ketekunan, ketaatan, dan keyakinan iman yang teguh pada Tuhan Yesus. Karena iman itu menuntun kita untuk tetap berpengharapan pada Tuhan. Iman itu menuntun kita untuk menemukan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Iman itu menuntun kita untuk melihat dan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika menjalani hidup ini, kami juga terkadang berjumpa dengan setiap pergumulan dalam hidup ini. Bahkan terkadang pergumulan itu membuat kami menjadi orang yang goyah, rapuh, mematahkan pengharapan kami, iman kami pada Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan meneguhkan iman kami melalui kehidupan Sakaria dan Elisabet, bahwa iman itu juga butuh sebuah proses. Iman itu juga butuh ketekunan, ketaatan, kesetiaan pada Tuhan. Karena iman yang taat dan setia, iman yang tekun, iman yang diproses dengan sendirinya, menjadikan kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu kami mohon, ya Tuhan Yesus, tolong kami, terus kuatkan teguhkan iman kami. Tolong kami, bimbing kami dalam kasih Roh Kudus-Mu. Mampukan kami dalam menjalani hari-hari hidup ini dengan setiap proses yang kami jumpai. Sehingga dengan demikian, kami bukan saja mampu menghadapi proses hidup itu, tapi juga kami akan kuat dan melewatinya. Disitulah iman kami akan berkata, "Oh, Tuhan Yesus sungguh luar biasa dan hebat dalam hidup ini." Berkati kehidupan kami semua, lindungi kami, sertai kami dalam setiap perjalanan hidup dan aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.